Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Halo sahabat kurma sekalian, semoga sahabat kurma senantiasa diberi kesehatan, diberi semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman selalu diberi kebugaran, kesegaran setiap kali bangun dari tidur, dari waktu pagi sampai kemudian nanti pada malam hari akan kembali tidur lagi. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya katakan kalau sahabat kurma ada yang merasa setiap pagi berat sekali rasanya untuk bangkit dari tempat tidur, untuk melakukan aktivitas, rasa-rasanya sahabat kurma sekalian perlu memahami dan merenungkan beberapa hal berikut ini dengan baik. Siapa tahu bisa membantu. Yang pertama akan saya bacakan dari kitab Ta'limul Muta'alim karya Imam Az-Zarnuji. Di sini dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Naumus subhati yamna'ur rizqa wa kasratun naumi turisul faqra wa faqral ilmi aidan. Jadi tidur pada waktu pagi itu mencegah datangnya rezeki, dan terlalu banyak tidur itu menyebabkan kefakiran, kemiskinan harta dan kemiskinan ilmu. Bagaimana kemiskinan harta dan kemiskinan ilmu itu bisa terjadi? Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ketika orang-orang lain sudah bangun dari tidur, kemudian mereka bekerja, mendapatkan uang, kalau kita masih tetap tertidur, maka kita tertinggal, maka kita tidak mendapatkan uang. Di situ kita layak disebut sebagai miskin harta. Kemudian ketika orang-orang sudah bangun, sudah melakukan aktivitas, mempelajari ilmu tertentu, berlatih skill-skill tertentu, kemudian mereka berhasil, sementara kita masih bermalas-malasan, disitulah menjadi layak kita disebut sebagai miskin ilmu, atau sebut saja bodoh. Itu poin pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 10 dan 11, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnal laila libasan wa ja'alnan nahara ma'asya. Kami menjadikan malam sebagai pakaian atau waktu tidur, dan menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap kali matahari terbit, hari sudah dimulai, maka sebenarnya kita itu juga harusnya memulai kehidupan kita. Jadi kita juga harus bangkit dari tempat tidur, kita lakukan aktivitas seperti yang disarankan oleh Al-Quran. Seperti itu, istirahat di malam, siang hari untuk bekerja, untuk belajar, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW, panutan kita, kekasih kita, ternyata mendoakan keberkahan untuk umatnya. Tapi redaksi doa dari beliau itu seperti ini: Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu pagi harinya mereka. Nah, dari sini kita tahu bahwa waktu pagi sebenarnya penuh dengan keberkahan, karena sudah ada doa Rasulullah di situ. Akan tetapi PR dari kita adalah bagaimana
kita menjemput keberkahan itu dengan bangun, bukan justru setiap pagi tidur lagi, mungkin terbangun tidur lagi, bermalas-malasan, tidak mau bangkit dari tempat tidur dan seterusnya. Kalau kita bangkit, kemudian kita beraktivitas, kita belajar, kita bekerja, maka disitulah keberkahan insya Allah akan kita dapatkan. Kita perlu ingat juga bahwa di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, 1-2 menit yang akan datang juga tidak ada yang tahu. Maka kita harus memanfaatkan waktu yang ada sekarang ini dengan sebaik mungkin. Saya teringat kata-kata dari guru saya, sangat saya ingat. Kata beliau, waktu itu seperti es, kita gunakan atau tidak sama saja dia akan tetap habis. Ya kira-kira seperti itu. Itu 3 hal yang barangkali perlu kita renungkan supaya kita kalau pagi hari berat untuk memulai aktivitas bisa berhasil mengalahkan kemalasan yang ada dalam diri. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak salah mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.